Kisah miris dari seorang PMI asal NTB di mana suaminya kawin lagi dengan seorang pelakor saat dia bekerja di luar negeri. Next berita ini kisah pilu juga guys. Ada seorang TKI kaburan, dia hamil dengan orang Thailand. Saat dia melahirkan dia memakai askes atau NHI milik orang lain hingga akhirnya dia dikenai sanksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Sepertinya pelakor lagi naik daun lagi ya guys, dimana sebelumnya pelakor itu, istilah pelakor maksud saya, udah agak meredup, tapi karena adanya isu viral dari seorang pelantun lagu religi, semua pasti udah pada tahu ya. Lihat TikTok yang muncul dia, di Facebook yang muncul dia, di Google yang muncul dia, di YouTube pun juga banyak yang mengekspos dia. Istilah pelakor ini guys juga rame banget di perbincangan CPMI ataupun PMI ya. Dan bahkan ada seorang PMI diungkapkan dia namanya Kartini yang berusia 26 tahun, warga Jonggat, Lombok Tengah. Ia kesal dan memilih menjadi TKI ke Hong Kong lantaran suaminya menikah dengan perempuan lain. Tak tanggung-tanggung, Kartini menyampaikan kisahnya tersebut kepada Menteri Ketenagakerjaan, Ibu Ida Fauziah. Adakah yang memiliki kisah yang sama guys seperti Mbak Kartini ini, dimana si istri ya udah dibela-belain membantu mencari nafkah, merantau ke luar negeri untuk keuangan keluarga, tapi yang di rumah malah cari perempuan lain. Mirisnya lagi, untuk membiayai perempuan lain itu alias pelakor, dianya memakai uang hasil keringat banting tulang sang istri. Pedih guys. Lanjut kita ke kisah atau cerita dari Mbak Kartini ini guys. Dia curhat kepada Ibu Menteri ya. Dia mengaku sudah beberapa kali menjadi PMI sejak masih gadis. Sebelumnya 3 kali menjadi PMI di Malaysia. Setelah menikah, orang tua Mbak Kartini ini sakit. Ia pun memutuskan menjadi PMI ke Saudi Arabia dan diizinkan oleh suaminya. Setelah lama di Saudi Arabia, Mbak Kartini ini mendapat info bahwa suaminya menikah lagi dengan wanita lain. Sepulangnya dari Saudi Arabia, mereka kemudian bercerai dan Mbak Kartini ini memutuskan menjadi PMI lagi ke Hong Kong. Namun kali ini bukan untuk biaya berobat orang tuanya, melainkan untuk biaya hidup ia dan juga anaknya. Bagi Mbak Kartini, menjadi PMI bukan hal yang memalukan, namun bahkan membuatnya bangga karena bisa mencari uang sendiri. Tak hanya itu, ia saat ini lebih bangga karena mantan suaminya yang dulu menceraikannya tersebut kerap menelepon Mbak Kartini lagi, seolah-olah ingin PDKT setelah mendengar bahwa Mbak Kartini ini ingin menjadi PMI lagi. Setelah suami saya tahu kalau saya mau berangkat ke Hong Kong, sekarang mantan suami saya itu sering nelpon saya lagi, mungkin mau PDKT lagi. Tetapi saya tidak urus, kata Mbak Kartini disambut tepuk tangan rombongan. Ya iyalah guys, ngapain juga. Sekarang itu perempuan kuat-kuat ya, mandiri-mandiri. Banyak PMI yang single parent tapi mereka bisa membiayai anaknya, menghidupi anaknya, bahkan orang tua mereka. Terus mbak-mbak TKW sekarang itu juga cantik-cantik, perawatan banget guys. Terus nggak lupa juga menabung banyak uang guys. Terus pastinya laki-laki yang pernah mengkhianati TKW itu pasti akan menyesal di kemudian hari. Semoga keluarga kita dihindarkan dari hal buruk seperti itu ya guys. Semoga keluarga kita selalu utuh, walaupun LDR lama tapi tetap menjaga kesetiaan dan kepercayaan. Amin, amin ya robbal alamin.
Next ini kisah dari seorang PMI Taiwan, PMI swasta guys, dimana dia hamil ya dengan orang Taiwan, dan saat melahirkan itu dianya memakai askes atau cempaka milik temannya. Karena hal ini termasuk penipuan, akhirnya baik si mbaknya ini ataupun temennya itu dikenai sanksi pidana. Ia dilansir dari suarabmi.com, seorang pekerja migran Indonesia, sebut saja namanya itu Warsi, di mana ia mempunyai pacar orang Thailand yang juga sesama pekerja migran, dan mereka menjalin hubungan hingga akhirnya mereka atau mbaknya ini berbadan dua. Warsi berangkat ke Taiwan pada tahun 2015 lalu, sesaat itu resmi ya. Lalu ia kabur untuk bersama dengan pacarnya asal Thailand tersebut atas nama Bamo, dan ia pun dilaporkan oleh majikannya telah kabur. Kebersamaan keduanya antara Warsi dan Bamo ini membuat si Mbak Warsi ini hamil, dan pada tahun 2018 lalu ia sempat kebingungan karena tidak ada uang untuk biaya melahirkan. Tahu sendiri, Taiwan tanpa askes atau cempaka untuk biaya rumah sakit, baik itu melahirkan ataupun berobat, itu mahal banget guys. Dan akhirnya pada awal 2019 mbaknya ini lahiran dan nekat memakai askes milik temennya yang ia pinjam. Biaya lahiran kisaran 50.000 NT dolar ditanggung oleh askes tersebut. Tahun 2020 lalu Warsi dan Bamo putus, dan hal itu membuat Warsi mau tidak mau harus kembali ke Indonesia karena di Taiwan ia tak bekerja dan tak ada uang. Lantas ia menyerahkan diri ke imigrasi yang ada di Tainan dan berniat pulang bersama anaknya. Namun disinilah semua terungkap saat mendaftarkan identitas anaknya. Petugas mendapati ketidaksamaan nama antara akte dan ibu yang membawa anak tersebut. Akhirnya kasus ini diselidiki dan menemukan hal yang tak terduga, yaitu Warsi menggunakan askes milik Ati untuk melahirkan, sehingga ibu dari anak tersebut tertulis nama Ati bukan Warsi. Si pacarnya tadi guys, orang Thailand tadi, nggak tahu sekarang tinggal di mana, dan Warsi sendiri tidak tinggal tetap di satu tempat alias pindah-pindah untuk bertahan hidup dengan anaknya. Singkat cerita, akhirnya kasus ini disampaikan ke KDI Taipei, dan KDI akhirnya mengganti rugi biaya persalinan tersebut yang senilai 50.000 NT dolar tadi, dan membantu kepulangan ibu dan anak tersebut. Karena kasus ini dianggap penipuan guys, baik Ati maupun Warsi, keduanya terkena pasal pidana. Keduanya baru-baru ini divonis pengadilan Tainan dengan hukuman kurungan 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun. Kasus ini sudah selesai dan Warsi bersama anaknya tersebut alhamdulillah sudah kembali ke Indonesia pada tanggal 5 Februari kemarin, didampingi oleh imigrasi, dan ia tersenyum bahagia dan bilang akhirnya aku bisa pulang. So, hati-hati buat teman-teman ya, jangan suka meminjamkan data diri pribadi seperti askes ataupun ARC, paspor dan lain sebagainya kepada teman-temannya. Dan juga Anda juga jangan berani-berani ya merepotkan teman meminjam askes sehingga membuat teman kita itu juga ikut bermasalah. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.